Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera, salam berbahagia untuk kita semua. Jumpa kita pada pertemuan selanjutnya di materi atau di mata pembelajaran informatika. Bapak harapkan semoga kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia, bebas dari penyakit apapun. Dan pada pertemuan kali ini kita akan melaksanakan praktik atau mencoba praktik dalam mata pembelajaran informatika di bab ketiga, yaitu di tentang integrasi konten aplikasi. Jadi nanti pada pertemuan kali ini yang harus kalian perlukan adalah satu buah laptop. Nanti bisa kalian cari laptopnya karena kemarin Bapak sudah data dalam satu kelas itu ada beberapa siswa yang memiliki laptop. Jadi bagi para siswa yang tidak memiliki laptop, mohon kerjasamanya kepada teman-temannya memiliki laptop untuk saling bisa memberikan kerjasama untuk meminjamkan atau bisa saling mengerjakan, saling mendukung satu sama lain dengan meminjamkan laptopnya seperti itu. Karena memang informatika ini banyak menggunakan laptop atau teknologi seperti notebook seperti itu ya. Nah, nanti pada aplikasi ini nanti kita perlukan ada aplikasi Office atau aplikasi perkantoran. Nah, apa sih aplikasi Office atau aplikasi perkantoran itu? Aplikasi Office atau aplikasi perkantoran itu aplikasi Office atau aplikasi perkantoran adalah kumpulan aplikasi yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kantor ya. Jadi di situ sudah berbagai macam fitur yang ada dalam aplikasinya dan memiliki kegunaan dan fungsi masing-masing gitu. Nah, di dalam aplikasi Office ini ada 3 yang paling sering kita gunakan, yakni ada aplikasi pengolah kata, ada aplikasi pengolah angka atau lembar kerja, dan yang ketiga ada aplikasi pembuat presentasi atau disebut dengan slide gitu. Nah, untuk aplikasi pengolah kata di sini ada word processor. Jadi fitur utamanya untuk mengolah dokumen, untuk membuat surat, menyusun laporan dan lain-lain. Dan contoh dari aplikasi ini adalah Microsoft Word atau Microsoft Office Word atau Google Docs. Nah, jadi sebagai contoh di sini ada Microsoft Word seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah Microsoft Word ya. Microsoft Word yang mana ini adalah bentuk dari aplikasi pengolah kata gitu. Nah, sedangkan untuk selanjutnya ada aplikasi pengolah lembar kerja atau spreadsheet yang sering kita temui. Ini adalah aplikasi untuk mengolah data dalam bentuk lembar kerja, bisa berbentuk tabel, bisa berbentuk angka dan lain-lain, statistik, dan banyak hal. Nah, di sini yang paling sering kita gunakan adalah Microsoft Excel atau aplikasi dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Excel. Bapak keluarkan contohnya. Nah, di sini Microsoft Excel seperti ini bentuknya. Nah, ini adalah Microsoft Excel yang sering kita lihat dalam penggunaan pengolah kata. Nah, selanjutnya ada pembuat bahan presentasi yang disebut slide atau untuk membuat presentasi. Biasanya kalian di kelas dalam bentuk tatap muka atau dalam bentuk webinar, biasanya dalam bentuk presentasi yang biasa disebut dengan aplikasi Microsoft Office PowerPoint. Ada contohnya seperti Open Office Presentation, ada Google Slide. Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ya, bentuknya seperti ini. Ini ada berbagai macam bentuk aplikasi. Nah, jadi pada pertemuan kali ini yang akan kita gunakan adalah aplikasi Microsoft Word dan Microsoft Excel. Nah, bagaimanakah dalam penggunaan Microsoft Excel dan Microsoft Word ini? Nah, yang pertama nanti kita akan masuk ke dalam materi fitur integrasi konten pada aplikasi. Nah, karena Bapak ingin memudahkan dalam penilaian nanti, kalian mengerjakan tugasnya ini dalam bentuk Microsoft Spreadsheet atau pengolah angka dan pengolah kata gitu. Nanti mengerjakannya dalam Google Drive. Nah, mengapa di dalam Google Drive? Karena datanya tidak akan pernah hilang dan datanya ini akan selalu tersimpan di dalam sini. Jadi tidak ada kemungkinan untuk bisa hilang aplikasi ini kecuali dalam bentuk terhapus secara sengaja gitu. Nah, di sini nanti dalam penggunaan Microsoft pengolah angka atau pengolah katanya nanti akan Bapak bagikan link ya, link sesuai dengan kelas kalian masing-masing. Nanti ketika masuk ke dalam linknya nanti akan muncul seperti ini. Dan ini pun harus masuk sesuai dengan akun email kalian masing-masing gitu. Nah, nanti yang akan kalian masukkan adalah di folder ini. Klik 2 kali tugas grafik Microsoft Office, Word, dan Excel.
Nah, ini saya masuk di kelas 10 cendekia sebagai contohnya. Nanti yang pertama kali kalian mengerjakan ini adalah klik baru. Di sini ada klik baru. Lalu ada klik Google Dokumen, diklik. Nah, buat dan bagikan di sini. Nah, buat dan bagikan. Jangan lupa sebelum kalian mengerjakan tugas ini, kalian harus mengganti dokumen tanpa judulnya ini dengan nama kalian, ya. Jadi ingat, sebelum mengerjakannya ganti dengan nama kalian, nama lengkap kalian. Nah, ini misalnya nama Bapak Aris Brahma. Ya, Aris Brahma itu nama lengkap Bapak, misalnya seperti itu. Dan yang selanjutnya kita akan membuat data. Sebagai contoh, saya ingin membuat data dengan bentuk grafik yang akan kita sesuaikan dengan kelas kalian masing-masing. Sebagai contoh, di sini ada kita sisipkan diagram. Ya, diagram kita masukkan yang kolom. Ya, coba ulang lagi, sisipkan diagram, lalu klik yang kolom. Nah, nanti akan langsung keluar seperti ini. Nah, di sini ini ada bentuk diagram batang yang mana nanti akan muncul sesuai dengan data yang ingin kalian masukkan. Ini masih dalam bentuk data mentah. Nah, di sini ada diagram, ada angka secara vertikal dan horizontal. Di sini ada diagram batangnya yang menunjukkan persentase angkanya di mana dan sesuai dengan spesifikasinya masing-masing. Nah, untuk mengeditnya yaitu dengan klik yang di sini lalu buka sumber. Nah, ini adalah Google Dokumen ya. Ini dalam bentuk Google Dokumen. Nah, ini kita selanjutnya kita integrasikan dengan Microsoft Spreadsheet atau dengan Spreadsheet ya. Nah, di sini kita buka. Nah, di sini akan muncul data mentahnya dari aplikasi yang ini tadi. Nah, dari bentuk diagram yang tadi, dan inilah data mentah yang harus kita ubah sesuai dengan tabel yang kita perlukan nanti. Nah, ini kita lihat nanti. Ini ada tampilannya langsung. Ini sebagai contoh, Bapak akan mengubah tim ini dengan nama kelas kalian masing-masing. Nah, misalnya 10 cendekia. Lalu di bawah 10 hebat. Di bawahnya lagi 10 unggul. Bawahnya lagi 10 jaya. Bawahnya lagi 10 mantap. Oke. Nah, pada pendataan kali ini Bapak ingin mendata tentang hobi ya, tentang hobi. Jadi kalian boleh nanti mengambil dalam bentuk apa aja. Mungkin ada yang suka makan buah atau dalam bentuk apa Tapi Bapak kali ini akan mengisi data mengenai hobi. Yang pertama ada bulu tangkis ya, bulu tangkis. Lalu yang selanjutnya ini kita geser saja biar kelihatan ya, bulu tangkis. Yang kedua ini ada tenis meja, dan yang terakhir ini ada apa lagi ya, ada bulu tangkis, tenis meja. Ini berenang ya, berenang. Oke. Nah, pada setiap data ini kalian harus kalian isi gitu. Nah, di sini misalnya dari 10 cendekia yang suka bulu tangkis ada 24 orang, yang suka tenis meja ada 12 orang, dan yang suka berenang ada 9 orang gitu. Nah, selanjutnya yang 10 hebat di sini yang suka bulu tangkis ada 12, di sini suka tenis meja ada 15, yang suka berenang ada 20. Selanjutnya 10 unggul ada yang suka bulu tangkis sekitar 10 orang, yang tenis meja yang suka ada 20 orang, yang suka berenang di sini ada 9 orang. 10 jaya ada 21 yang suka bulu tangkis, yang tenis meja hanya 6 misalnya, yang suka berenang ada 8. 10 mantap ada yang suka bulu tangkis ada sekitar 9 orang, yang suka tenis meja hanya 8 orang, yang suka berenang ternyata ada 25 orang. Nah, di sini langsung muncul datanya. Nah, dari 10 cendekia, 10 hebat, 10 unggul, 10 jaya, dan 10 mantap. Dan ternyata di sini hanya 2 bar saja atau 2 batang saja yang terdata. Nah, kita harus mengklik di sini karena yang terinput hanya bulu tangkis dan tenis meja. Lalu kita edit diagram ya, edit diagram, nanti akan muncul. Nah, di
nanti diagram di sini akan ada ini ya, rangkaian. Nah, tambahkan rangkaiannya, lalu masukkan yang berenang ini tadi. Nah, akhirnya muncul yang ketiga bar ini, bulu tangkis, tenis meja, dan berenang, ada 3. Nah, ini sudah selesai. Nah, jadi di sini ada setiap masing-masing dari kelas yang suka bulu tangkis, tenis meja, dan berenang. Ini ada 24, 12, 9 ini sebagai contoh ya. Dan ini data ini ternyata terintegrasi atau terhubung dengan aplikasi pengolah angka itu tadi. Nah, di sini ada barnya 10 cendekia yang suka bulu tangkis, ada sekitar 24 barnya di sini. Yang suka tenis meja sekitar 12 orang, dan ini sudah terinput datanya masing-masing dalam bentuk diagram bar seperti ini. Nah, jadi untuk selanjutnya kita bisa kembali lagi ke sini. Nah, kembali lagi ke sini. Nah, ini lupa ya. Ini poin-poin skornya harus kita ganti. Kita edit. Kita ganti. Nah, judul diagramnya ini tadi. Nah, jadi tadi cara menggantinya adalah diklik kanan, diklik sini ada edit diagram, lalu sesuaikan. Nah, di sini ada judul. Ini kan judul nih. Nah, ini kan judul. Nah, ini bisa langsung diubah di sini juga sih. Bisa langsung diubah di sini juga. Jadi diklik 2 kali. Nah, diklik 2 kali langsung ganti hobi. Hobi olahraga. Kelas 10. Nah, sebagai contohnya. Langsung terubah. Nah, ini sudah kita ubah di aplikasi pengolah angka di Google Drive. Lalu di sini kita klik di sini. Ini tadi kan pengolah angkanya. Kita harus kembali lagi di pengolah katanya tadi. Ya, begitu. Nah, di sini langsung muncul di sini. Kita klik perbarui ini karena masih data mentah tadi, kita klik perbarui. Nah, akhirnya muncullah aplikasi atau bentuk data yang kita sesuaikan dengan data di pengolah angka ini tadi. Ini muncul di aplikasi pengolah kata. Itulah yang disebut dengan integrasi, yaitu adanya hubungan antara kedua aplikasi untuk saling berintegrasi satu sama lain. Jika ini nanti diubah angkanya, maka nanti akan bisa langsung berpengaruh dengan data yang ada di sini, karena nanti ada klik perbarui di situ. Nah, di sini akhirnya nanti kalian bisa mendata ini sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalian boleh mendata dari olahraga, dari buah, atau dari apapun itu, yang penting sesuai dengan data yang ada di sini. Nah, jadi tugasnya kalian adalah mengerjakan tugas seperti Bapak lakukan di sini, dan Bapak harap kalian harus mengerjakan dengan baik. Siapkan laptopnya. Kemarin di data di kelas sudah ada beberapa siswa memiliki laptop, dan ini menggunakan internet juga untuk bisa masuk ke dalam Google Drive. Nah, jika kalian sudah selesai mengerjakan ini, nanti ketika kalian keluarkan ini, kalian masih muncul di sini, ini akan tetap muncul di sini. Nah, akan tetap muncul di sini. Ketika saya buka nanti ada nama lengkap kalian di sini. Lalu muncullah diagram yang sudah kalian buat tadi. Nah, bagaimana cara mengedit lagi kalau kalian ingin membutuhkan ini? Ketika kalian ingin mengubah data, bisa klik di ujung diagram ini, lalu buka sumber. Nanti akan muncul cara mengubah angka dari data mentah yang sebelumnya atau data yang ingin kalian ubah. Bisa kalian ganti angka-angkanya, bisa kalian ganti kebutuhan ininya, informasinya yang mana, nanti bisa kalian sesuaikan dengan keinginan kalian masing-masing. Baik, jadi tugasnya itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Mohon dikerjakan dengan baik, mohon dikerjakan dengan cermat. Jika ada kendala atau ada hal-hal yang kurang dimengerti, bisa langsung chat Bapak, bisa langsung ditanyakan apa yang perlu kalian tanyakan di sini. Terima kasih. Silahkan dikerjakan. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Ini untuk di lembar kerja yang ada di folder-folder ini, tolong jangan sampai kalian hapus ya, karena ini nanti akan mempengaruhi tugas teman kalian, akan mempengaruhi tugas kalian juga. Jadi jangan sampai kalian nanti hapus atau kalian ganti punya teman kalian. Ini nanti sesuai dengan yang kalian lakukan di sini. Nanti kan ada email kalian masing-masing sesuai dengan Google Drive kalian masing-masing. Ini akan sesuai dengan email kalian. Jadi kalau kalian nanti mengubah
punya teman kalian nanti akan muncul di sini terakhir diubah oleh siapa gitu. Jadi tidak bisa kalian bohongi di sini, tidak bisa kalian salin ataupun sebagainya, karena nanti historinya atau riwayat pengerjaan dalam folder ini semuanya akan terekam di dalam aplikasi Google Drive ini ya. Jadi cukup sampai di situ saja. Bapak mohon maaf jika ada salah kata dalam proses penyampaian ini. Terima kasih. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, segera dikerjakan tugas-tugasnya, dan Bapak harap semuanya bisa mengerjakan ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.